Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmania Setiarini, merupakan dokter spesialis neurologi, dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar, Prodi Pendidikan Dokter. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Neuromuskuloskeletal 2 yang diajarkan pada mahasiswa semester 4 tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah ini memiliki bobot 5 SKS yang akan dilakukan selama 4 minggu. Mata kuliah ini merupakan tahap patologis yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Neuromuskuloskeletal 1 yang merupakan tahap fisiologis. Pada mata kuliah ini akan diajarkan berbagai masalah kesehatan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf dan muskuloskeletal yang tetap mengacu pada SKDI tahun 2012. Pada sistem pembelajaran kami menggunakan platform simbe.udizar.ac.id yang disediakan oleh universitas. Pada platform tersebut, mahasiswa bisa mendownload materi kuliah, mengupload tugas yang diberikan, dan melihat nilai yang diberikan oleh para dosen. Metode pembelajaran yang kami terapkan pada mata kuliah Neuromuskuloskeletal 2 yaitu menggunakan metode problem-based learning yang terdiri dari yang pertama tutorial atau small group discussion. Pada tutorial, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 8 sampai 12 mahasiswa. Tutorial ini akan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Pada tutorial, mahasiswa akan membahas sebuah kasus nyata tentang penyakit neuromuskuloskeletal yang akan nantinya setelah dilakukan diskusi atau tutorial, maka di akhir minggu akan dilakukan penyamaan persepsi di kelas besar dalam bentuk pleno. Yang kedua, metode ceramah interaktif. Ceramah interaktif ini dilakukan di kelas besar. Materi yang diberikan yaitu sesuai dengan materi yang terdapat di SKDI tahun 2012. Yang ketiga yaitu reading comprehension. Pada reading comprehension, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok tersusun dari 8 sampai 12 mahasiswa. Setiap mahasiswa akan diberikan topik jurnal yang akan mereka presentasikan di kelompok tersebut. Pada mata kuliah Neuromuskuloskeletal 2 ini terdapat 6 capaian pembelajaran. Yang pertama, CPL 2, yaitu menerapkan mawas diri serta mengembangkan pengetahuan dan mempraktikkan belajar sepanjang hayat. CPL 6, menerapkan ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. CPL 7, melakukan prosedur diagnosis serta penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif. CPL 9, melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. CPL 10, menerapkan prinsip pengelolaan masalah kesehatan pariwisata secara mandiri maupun dalam tim. CPL 11, mampu mengaplikasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan anatomi, fisiologi, dan histologi sistem neuromuskuloskeletal. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kelainan pada sistem neuromuskuloskeletal. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan keterampilan pemeriksaan fisik dan penunjang pada sistem neuromuskuloskeletal. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan tata laksana farmakologi dan non-farmakologi pada kelainan sistem neuromuskuloskeletal. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan dan komunikasi efektif. Yang keenam, mahasiswa mampu bekerja sama dengan tim dan menyampaikan pendapat dengan baik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan mencari dan menelaah informasi dari berbagai sumber. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengembangkan skill kepemimpinan dalam kelompok. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa kedokteran untuk meningkatkan sikap mawas diri dan profesionalitas yang luhur. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Neuromuskuloskeletal 2 yaitu
modul dan RPS yang akan dibagikan kepada setiap mahasiswa, buku ajar dan materi PPT kuliah, serta e-book dan jurnal sesuai dengan topik. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Neuromuskuloskeletal 2 yaitu yang pertama, anatomi klinis sistem muskuloskeletal, yang kedua, anatomi klinis sistem saraf, yang ketiga, cedera muskuloskeletal, yang keempat, peradangan sendi dan kelainan jaringan lunak, yang kelima, infeksi pada sistem saraf, yang keenam, kondisi neurologis terkait wisata, yang ketujuh, pain dan nyeri dalam pandangan Islam, yang kedelapan, farmakologi obat-obat yang berkaitan dengan sistem neuromuskuloskeletal, yang kesembilan, nyeri kepala, ke-10, gangguan neuromuskular dan neuropati, yang ke-11, kejang, yang ke-12, kelainan sistem neurovaskuler, yang ke-13, kelainan sistem vestibuler, yang ke-14, lesi nervus cranialis dan neuropati, yang ke-15, penurunan kesadaran, 16, gangguan pergerakan dan insomnia, 17, gangguan neurobehavior, 18, penyakit tulang belakang dan mindula spinalis, 19, gangguan neurologi pediatrik. Penilaian pada mata kuliah Neuromuskuloskeletal 2 ini dilakukan secara objektif dengan kriteria penilaian yang pertama, ceramah interaktif dinilai dengan ujian MCQ dengan bobot 60%. Tutorial dinilai dengan 2 penilaian yaitu mini quiz SGD dan rubrik penilaian afektif dengan total bobot 20%. Reading comprehension dinilai dengan bobot yaitu 20%. Baik, untuk selanjutnya, mari kita simak video salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah Neuromuskuloskeletal 2. Pagi ini kita akan belajar tentang penyakit Guillain-Barré Syndrome atau GBS. Diharapkan nanti saat sudah mempelajari ini, kalian akan bisa mendefinisikan tentang GBS, paham tentang etiologi, patofisiologi, diagnosis banding, diagnosis, dan manajemen GBS. Sebagai pendahuluan, GBS merupakan penyakit inflamasi yang menyerang sistem saraf tepi. Penyakit ini paling sering menyebabkan paralisis bersifat flaksid. Kira-kira ada yang masih ingat nggak paralisis bersifat flaksid itu seperti apa? Oke, silakan Cika. Paralisis flaksid itu seperti hipotonia atau penurunan terhadap tonus, lalu penurunan kekuatan otot, atau paralisis, lalu penurunan refleks, serta atrofi atau kekecilan yang terjadi pada otot. Terima kasih. Oke, terima kasih Cika. Oke, paralisis bersifat flaksid yang pertama, kelemahan, ya, kelemahan bersifat flaksid. Yang kedua, refleks fisiologis menurun. Yang ketiga, adanya atrofi otot. Yang keempat, tonus otot menurun. Yang kelima, ada fasikulasi. Ya. Kemudian tidak ada refleks patologis. Oke. Ini berbeda dengan paralisis yang bersifat spastik. Kalau spastik, kelemahan bersifat spastik, tonus otot meningkat, refleks fisiologis meningkat, adanya refleks patologis. Kalau ada atrofi, itu terjadi karena kelemahan otot yang lemah tidak pernah dipakai sehingga dinamakan disuse atrofi. Ya. Insiden tahunan yaitu 1-2 per 100.000 per tahun ya. GBS sering terjadi pada laki-laki dibanding pada wanita. Meningkat seiring dengan peningkatan usia. GBS ini bisa mengenai atau terjadi gagal nafas pada 20-30% kasus. Mortalitasnya 5-15%. Etiologinya masih belum diketahui secara pasti. Tapi sering dihubungkan dengan infeksi saluran nafas atau GI tract ya pada 6 minggu sebelum munculnya penyakit.
Paling sering yaitu infeksi Campylobacter jejuni, itu bertanggung jawab terhadap 25-50% pasien dan sering terjadi pada Asia. Oke. Agen yang lain yaitu Mycoplasma pneumoniae, H. influenza, H. pylori, Epstein-Barr virus, Zika virus, Mycoplasma pneumoniae. Kasus GBS juga pernah dilaporkan pada pasien dengan setelah vaksinasi. Ya, ini tadi jejuni sering berhubungan dengan GBS yang pure motor aksonal. Ya, antibodi yang terbentuk itu akan melawan gangliosit GD1A dan GM1. Patofisiologinya ini ada AIDP merupakan salah satu varian dari GBS, aman juga. Ya, AIDP itu yang diserang adalah mielinnya. Ya, jadi serabut saraf masih ingat kan ditutup oleh lapisan mielin. Fungsi dari lapisan mielin masih ada yang ingat enggak? Untuk mempercepat penghantaran saraf. Ya. Sedangkan aman akut motor aksonal neuropati itu akan menyerang aksonnya. Jadi aksonnya yang diserang. Ya. Oke. Patofisiologinya yaitu ada molekular mimikri. Ya. Jadi karena lapisan terluar nih, membran bakterinya itu strukturnya mirip dengan aksolema kita. Nih, strukturnya mirip. Jadi seseorang yang terkena GBS itu sebelumnya terinfeksi Campylobacter jejuni. Tubuh merespon dengan pembentukan imun, ya, pembentukan antibodi. Ya, respon imun dengan pembentukan antibodi. Antibodi ini akan menyerang membran plasma dari bakteri tersebut. Karena struktur aksolema kita mirip dengan membran dari bakteri ini, maka juga akan terserang. Ya. Bisa menyerang mielinnya, bisa menyerang aksonnya. Gitu, ya. Oke. Ini merupakan gambar dari sistem saraf tepi yang normal. Ya. Sistem saraf tepi masih ingat ya? Dari nih kornu anterior ya. Keluar sampai dia ke otot, menginversi otot. Ya, ini normalnya. AIDP dia akan diserang mielinnya nih. Maaf, ini aman ya. Aksonnya dia diserang nih, yang di dalam diserang. Ya, AIDP yang diserang mielinnya. Oke. Gejala klinisnya biasanya adanya kelemahan tungkai ya secara progresif, cepat, simetris dan adanya hiporefleksia atau arefleksia. Gejala klinis ini menandakan bahwa GBS itu menyerang sistem saraf tepi. Ya, kelemahan bersifat flaksid. Ya, diingat nih, ada kelemahan, ada hiporefleksia atau arefleksia. Oke, ya. Cirinya dia secara progresif bilateral, jadi simetris. Kadang juga ascending, ke atas, mulai dari bawah ke atas. Oke. Sekitar 50% pasien juga mengenai cranial nerve, terutama facial nerve, saraf facialis yang mempersarafi wajah. Ya, biasanya bilateral dua-dua. Jadi parese nervus 7, perifer 2 kena, itu salah satunya adalah penyebabnya karena GBS. Ya. Hampir nih 89% mengalami nyeri pasien GBS ya. Ada juga disfungsi otonom. Ada disregulasi dari sistem kardiovaskuler pada 2/3 pasien GBS. Ya.
ini merupakan time course dari GBS. Ya, ini ada infeksi, kemudian tubuh membentuk antibodi. Antibodi ini dia gejalanya memburuk, mencapai titik nadir, biasanya sekitar 2 mingguan, ya 2 minggu sampai 4 minggu, kemudian plateau ya, terus kemudian dia membaik, recover. Ini perjalanan penyakit dari GBS, ya. Kemudian ini yang penjelasan tadi ya, merupakan monofasic disease ya, titik nadir atau kepalahan dalam 4 minggu. Oke, ini tadi biasanya diikuti oleh fase plateau, biasanya 2 hari sampai 6 bulan, rata-rata adalah seminggu. Setelah itu pasien akan membaik. Ya, dedenya apa? Ya, di sini ada gambar nih. Saya mau mengingatkan ya. Sistem saraf kita secara umum dibagi menjadi 2 ya. Ini sistem saraf apa nih? Pusat ya. Yang warna pink ya, sistem saraf pusat. Kemudian yang warna kuning apa? Sistem saraf tepi ya. DD-nya tergantung lokasi yang diserang ya. Ada CNS, Central Nervous System ya. Di sini yang diserang ada encephalitis, acute disseminated encephalomyelitis, transfer myelitis ya. Kemudian motor neuron. Motor neuron masih ingat di mana? Ini motor neuron ya. Nih. Motor neuron itu sudah masuk, kalau terkena sudah masuk, gejalanya adalah flaccid ya. Tuh, paralisis flaccid. Contohnya poliomyelitis, Westnell virus anterior myelitis ya, ALS ini ya. Kalau plexus ini contohnya neuralgia amyotropia, radix ya, radix di sini dia sudah keluar, ini radix ya. Termasuk di sini adalah GBS ya. CIDP juga bisa. Saraf perifer, saraf tepi ini sudah masuk saraf tepi. Gambar ini ya. Kemudian NMJ, neuromuscular junction, taut antara saraf dan otot ya. Ini penyakitnya miastenia gravis contohnya ya, bisa juga menjadi DD. Kemudian ototnya ya. Jadi kelemahan itu bisa diakibatkan oleh gangguan di CNS, motor neuron, plexus, nerve roots, peripheral nerve, NMJ dan ototnya. Ya. Oke. Diagnosisnya secara klinis, tapi bisa juga tambahan pemeriksaan yang lain. Ya, jadi kalau kalian nanti menjadi dokter di puskesmas atau di klinik atau di UGD, harus bisa menduga ini diagnosis GBS dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, dari anamnesis ditanya kelemahannya mulai kapan, bersifat akut apa tidak. Pada GBS bersifat akut progresif. Progresif itu semakin memburuk. Ya, biasanya bersifat ascendant, mulai dari bawah ke atas. Setelah anamnesis, lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang didapatkan adalah paralisis bersifat flaccid. Jadi kalian akan mendapatkan tanda-tanda lesi lower motor neuron. Ya. Oke, bisa juga dilakukan pemeriksaan LP lumbal fungsi, didapatkan disosiasi sitoalbumin, yaitu peningkatan protein tanpa peningkatan sel. Ya. Ini merupakan kriteria diagnosis dari GBS. Yang wajib harus ada itu ada 2. Apa? Yang pertama, kelemahan progresif di tungkai dan lengan. Ya, biasanya tungkai aja seringnya ya, karena dia bersifat ke atas ascendant. Ya, kelemahan. Adanya arefleksia atau hiporefleks. Dari pemeriksaan ada kelemahan kedua tungkai, paresis. Ya, kalian periksa refleks fisiologis. Pada pasien GBS, refleks fisiologis bisa menurun atau menghilang. Ya. Oke. Gejala tambahan
Ini ada beberapa ya. Bisa progresif sampai 4 minggu tadi mencapai titik nadir, seringnya 2 minggu. Jadi bertambah berat sampai mencapai titik nadir tadi. Titik nadir kapan? Biasanya 2 minggu, tapi bisa juga sampai 4 minggu. Ya. Kemudian dia relatif simetri kanan kiri. Ya. Ada gejala sensorik tapi ringan. Yang dominan adalah kelemahan. Yang wajib ada ini, kelemahan dan hiporefleks atau arefleksia. Oke. Bisa juga gejala tambahannya mengenai cranial nerve. Seringnya adalah nervus 7. Ya. Ada juga disfungsi otonom dan nyeri. Ini ada kasus. Siapa yang membaca dan menjawab? Oke, silakan Rani. Baik, terima kasih dokter. Saya izin untuk membaca kasus yang tertera di layar. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke klinik mengeluh kelemahan kedua tungkai sejak kemarin. Kelemahan dikatakan makin memberat disertai kesemutan dan kebas di kaki dan tangan, seperti memakai kaos kaki dan sarung tangan. Terdapat riwayat diare sekitar 6 minggu yang lalu. Apakah kemungkinan pemeriksaan fisik yang didapatkan pada pasien ini dan bagaimana tata laksananya? Mungkin baik dokter, saya izin untuk menjawab. Kalau mungkin untuk tata laksana sendiri tadi selama penjelasan mungkin sudah dijelaskan ya sekilas dokter. Lalu kemungkinan pemeriksaan fisik yang didapatkan ini ada 2 yang paling utama. Yang pertama itu adanya parafrase yang bersifat flaksit atau di mana parafrase ini merupakan gangguan pada tungkai atau ekstremitas bawah. Dan yang kedua adalah menurunnya refleks atau biasa tadi kalau tidak salah saya dengar adalah refleksia. Mungkin itu dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih. Terima kasih Rani. Yang lain tepuk tangan dong. Ya. Oke, ya. Jadi kemungkinan pemeriksaan fisik yang didapatkan, pasien ini mengalami kelemahan kedua tungkai ya, berarti paresis. Ya, tergantung kekuatan ototnya. Ya, kalau misalnya sama sekali tidak ada pergerakan atau bergeser tidak bisa, tidak ada kontraksi otot, bisa paraplegi. Ya, tergantung nanti hasil pemeriksaan. Bisa paraparesis atau paraplegi. Pada pemeriksaan refleks fisiologis dia menurun. Ya. Tonus otot dia menurun. Ya. Oke. Kemungkinan pasien ini mengalami apa? Mengalami penyakit yang tadi kita bahas ya, GBS, Guillain-Barré syndrome. Kita lihat ada faktor resikonya pasien ini apa? Pasien ini mengalami kelemahan, kemudian terdapat riwayat diare sekitar 6 minggu yang lalu. Ya, tadi ada faktor risikonya biasanya berhubungan dengan infeksi gastrointestinal atau respiratori. Ya, salah satunya bakterinya itu Campylobacter jejuni. Ya, oke. Kemudian kira-kira bagaimana tata laksananya? Siapa yang menjawab? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih dokter. Kemungkinan karena tata laksananya itu memberikan intravena imunoglobulin kan tadi 0,4 gram karena umurnya 40 tahun, jadi dikali 40 tahun sekitar 16 gram sehari selama 5 hari. Dan juga bisa memberikan plasma exchange atau juga plasma exchange. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah. Oke. Jadi pasien ini berat badannya sekitar 50 kilo ya. Jadi kebutuhan pemberian IVIG itu sekitar ya usianya 40 tahun. Ya, berat badannya sekitar 50 kilo. Ya, berarti 20 gram per hari ya selama 5 hari. Ya, atau bisa diberikan PE plasma exchange ya. Oke.
Ini daftar pustaka yang bisa kalian pelajari, ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Sebelumnya saya izin bertanya. Tadi di awal dokter sempat membahas tentang GBS itu yang kebanyakan pada laki-laki. Nah, kenapa demikian? Makasih. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, ya. Oke, jadi pada penelitian populasi, GBS ini sering terjadi pada laki-laki. Ya, di jurnal tersebut tidak disebutkan kenapa kok seringnya pada laki-laki. Ya. Jadi di jurnal tersebut tidak sebutkan kenapa seringnya pada laki-laki. Kemungkinan besar karena bisa genetik, ya, kemudian lingkungan, atau bisa karena aktivitas, ya, dan laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke. Ya, semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat sampai kalian lulus menjadi dokter. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan syarat dari sertifikasi dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.